Sudah pada makan? Apa tadi ikannya? Nasi goreng. Mantap dong. Masih ada sisanya sama kakak? Hah? Ini kenapa ada atau kenapa? Oh, jangan. Gimana tadi kalian? Di rumah beda. Kayak nasi goreng. Aku digoreng. Ikan goreng. Ini si adek. Namanya siapa? Agus. Dika. Teo. Mangganya masih Tambuna. Agus, Andika, Teo, Tambuna. Si adek ini. Kirena ya? Kiren. Hai Kiren. Kiren tadi bisa apa nih? Nasi goreng juga. Udah aku makan dia. Makan juga. Mama? Nasi goreng juga. Kelas berapa si Agus tadi nak? 6. Agus. Kelas 6. Sekolah di mana? Si Andika? SMP kelas 2. Sekolah di mana? Si Theo? Sekolah di mana? Siapa kemarin yang sekolah SD 2? Oh, Bintang. SD 2 apa? Andika sama Theo. Sama Agus juga. Aku teman dari SD 2. Sama SD 2. Kelas 2 SMP kamu ya? Tapi badannya hampir sama kan? Dia kelas 5. Kelas 5. Si Agus tadi kelas 6. Bang dulukan gitu kan. Sekali lagi ya, kita sapa. Shalom, apa kabar semua? Kita nih. Luar biasa. Coba lihat wajah kiri kanannya, ada nggak yang kira-kira belum makan? Sana ya, Oke, bilang ke teman-teman di sekitarnya ada sukacita bagi kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua yang luar biasa hadir malam ini di komunitas Bengkel Kehidupan. Oke, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bersukacita sambil nongkrong-nongkrong, ya kan? Have fun sambil menikmati kebaikan Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, datanglah ke baiknya. Kita undang semua yang ada di sini untuk berdiri. Adik-adik juga, Agus, Andika, sama Theo tahu lagunya? Oke, buat nanti buat suaranya ya, Dek. Oke? Siap, Kak? Gitu lah. Oke. Oke, mari kita goyang bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka terlihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Oke, kita naikkan sekali lagi pujiannya. Nah, kebangkitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Lomba akan bersama
gerah? Sudah ada sukacita? Oke. Apa kita naikkan satu pujian yang buat panas lagi? Yes? Siap? Anggur sukacitamu. Sungai sukacitamu. Saking semangatnya ini, Pak. Saking semangatnya ini. Iya. Oke, coba gandeng yang di sampingnya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah atasku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dan siapa dalam kita semua? Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Gandeng yang di sampingnya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah atasku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamanya siapa dong? Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, siapa yang sukacita karena Tuhan? Andika sukacita karena Tuhan. Theo sukacita karena Tuhan. Tuhan itu siapa sih? Bapak kita ya. Ya, Bapak kita ya Theo. Oke, mari kita memulai acara ke komunitas kita dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan tema yang bakal hari ini kita angkat, yaitu pengharapan iman dan pengharapan dibawa untuk doa pembuka. Oke. Ya, untuk memulai acara kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami masih dapat merasakan penyertaan Tuhan sampai saat malam hari ini. Dan di sini Tuhan, di komunitas Bengkel Kehidupan, di tempat ini Tuhan, kami mau memulai acara di tempat ini, mulai dari awal hingga selesainya nanti kami serahkan ke dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang beracara di tempat ini, Tuhan yang berkuasa, sehingga apapun yang kami kerjakan di tempat ini menjadi pujian kepada Tuhan, menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Berkati semua kami Tuhan yang mengambil bagian di acara ini Tuhan, setiap orang-orang yang hadir juga Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami mulai acara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, masih ada sukacita. Kita sudah bisa duduk. Mana tahu sudah ada yang agak pegal-pegal ya kan? Coba minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan, pegalnya hilangkan dulu, masih sukacita nih. Oke, kita menaikkan pujian kita lagi.
Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaranmu. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaranmu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaranmu. Kulihat kebesaranmu. Terpuji nama Tuhan. Ya, salam buat kita semua. Ya, ada sukacita malam ini? Amin. Pak Harahap dari Songkok Panjaitan, lompat-lompat, ketawa-ketawa, ada sukacita malam hari ini. Ya, untuk kita semua yang hadir di sini, perlu kami beritahukan bahwa tema kita pada malam hari ini adalah hidup dalam iman dan pengharapan. Nah, untuk lebih jelas bagaimana kita masuk ke tema ini, di sini sudah ada narasumber yang tadi pun kita bersama mereka, ada juga tarik ulurnya. Nah, itu harus kita jalani kan gitu kan? Karena bersama Tuhan tidak bisa jalan mulus-mulus saja. Jalan seperti apapun harus kita lalui. Nah, di sini telah hadir satu keluarga yang setiap harinya mereka berjuang untuk sesuap nasi. Dan luar biasanya dari hari ke hari, mereka tetap dalam iman dan pengharapannya. Puji Tuhan sudah mulai bergeser nih. Nah, kehidupan mereka menjadi ke arah yang lebih baik. Tepuk tangan untuk mereka. Dan narasumber ini adalah keluarga dari Pak Tambunan. Oke, kami persilakan waktu dan tempat. Ayo sini. Ini tadi namanya Theo kan? Oke, duduk aja, duduk. Ini kursi kita kurang nggak ini? Pak Tambunan. Dengan Ibu? Boru Panggabea. Nah, itu aku HP. Iya, jadi kita mulai dulu dengan perkenalan diri. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, kan gitu kan? Iya. Jadi ini keluarga Pak Tambunan ya. Maaf Pak, tadi saya agak lupa karena agak kencang tadi kita sini kan Pak, gitu ya. Oke. Bisa dulu diperkenalkan dirinya Pak, dengan Pak Tambunan ya, nama, asal dari mana Pak? Nama Mariho Tambunan, asal dari Medan. Dari Medan ya, oke. Sekarang Ibu, ini hidup ini, coba dihidupkan, oke. Ibu? Nama saya Santiago Panggabean, asal dari alamatnya Lomil Huta Ginjang. Lomil Huta Ginjang, oke. Ya, di sini ada ganteng-ganteng nih 3 orang nih. Ini anaknya Pak ya, Bu. Oke, anak kandung ya. Anak kandung. Ya, oke. Bisa dikasih yang paling tua mana? Katakan dulu. Kok 3 itu paling tua? Yang paling tua? Oh, yang paling tua ini ya. Oke, namanya perkenalkan dulu. Nama saya Andika Pratama Tambunan. Oh, Andika Pratama Tambunan. Berapa umurnya?
14. Sekolah di mana? Kalau 14 sudah SMP ya. SMP kelas 2. Di mana bersekolah, Dek? SMP Negeri 2. Laesala. Laesala apa Laesala? Laesala ya. Oke. Yang nomor 2 siapa nih? Namanya siapa? Agus. Agustinus Tambunan. Nah, umurnya berapa? 15 tahun. Oh, 11. Abangnya aja 12 tadi. Oh, 11 ya. Beda 1 tahun sama abangnya. Sekarang bersekolah di mana? Rambasari. Kelas berapa? Kelas 6. Oke. Yang ketiga. Siapa nih? Saya Tio. Theo Tambunan. Umurnya 10. Beda-beda 1 tahun semua, Pak ya. Luar biasa memang ya. Umurnya 10 tahun, kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5 SD ya. Di Rambasari juga? Oh, di Rambasari. Oke. Yang terakhir. Namanya siapa, Bu? Ini namanya Kiren. Kiren. Coba dihadapkan ke sana dulu, Bu. Kiren ya, perempuan ya. Kiren. Oke. Oh, nggak mau dia ya. Tahu dia live ini ya. Kiren. Oke, ini mic-nya, Bu. Nah, Kiren ini umur berapa ini, Bu? Kiren lahir tahun 2015 tanggal 13 bulan 11. Bulan 11 ya. Berarti dia sekitar berapa tahun? 9 tahun. 9. Oh, beda 1 semua ya. 12, 11, 10, 9. Oh, luar biasa keluarga ini ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk keluarga ini. Beda 1 tahun semua. Wah, unik juga nih gitu loh. Ya. Jadi saya ngelihat Kiren ini, Bu, memang ada kelainan ya. Bisa Ibu terangkan dulu kenapa dia seperti ini? Dia memang lahir nggak seperti biasa dulu waktu kami di Medan, karena kan dulunya tinggal di Medan. Iya. Dia sakit, demam tinggi. Di umur berapa itu? Dia itu umur Sebulan. Sebulan. Demam tinggi. Ya, terus Bu. Terus lama lah kami bawa ke rumah sakit. Terus dokter bilang kurang gizi katanya. Kurang gizi ya. Oke. Terus kan bawa ke rumah sakit, lama juga kan rumah sakit, baru dokter bilang kayak gitu. Terus karena waktu itu kami juga kondisi ekonomi kami juga kurang, ya kami lihat sehingga dia memang betul lah memang dibilang orang gizi ya. iya. Sekarang umurnya 9 tahun ya Kiren ini ya. Atuna 9 tahun ini udah hampir segini ya. Oke, ya. Nah, pemirsa, ini keluarga Tambunan ini kami pernah lihat viral di Facebook. Karena seorang guru pada saat itu menceritakan tentang kisah dari siapa kemarin? Agus. Sini dulu Agus. Kamu dulu sini ya, Dek. Abang dulu di sini. Nih, Agus. Jadi gurunya cerita nih di Facebook kan. Tolonglah bantu ini si Agus. Terus ada yang memvideokan gitu. Emang kenapa katanya? Katanya si Agus ini kalau ke sekolah bawa bontot, isinya nasi aja, nasi putih, nggak ada lauk. Betul nggak itu, Gus? Betul. Betul ya. Dan katanya juga bajunya sering kebesaran. Wah, betul Gus, kebesaran ya. Kenapa bisa kebesaran baju lu? Salah beli. Oh, salah beli katanya. Oh, salah beli. Terus katanya celananya pun kedodoran. Itu kenapa? Oh, salah tuhor, katanya sama aja sih ya. Nah, tapi dari cerita itu sebenarnya mereka ini adalah keluarga yang memang kurang mampu secara ekonomi. Kenapa? Karena dulu nggak ada rumah, Bu ya. Artinya tinggal pun di ladang-ladang orang ya. Nah, coba Bu. Kami Maaf Bu, Ibu pakai ini karena suara aku agak besar.
Cek. Kami bukan di ladang, tapi kami sesudah kami pindah dari Rominta Ginjang, kami ke Laut Salak karena ada di sana rumah kosong. Orang yang punya rumah itu mengasihi kami dengan cuma-cuma, tidak bayar sewa. Orang itu dari pendeta kami. Pendeta ya. Oke Bu. Terus latar belakang dulu Bu. Artinya memang anak Tiga Lingga sini asli atau memang merantau dari luar? Saya asli dari Tiga Lingga. Asli dari Tiga Lingga, Huta Gical. Oke, Bapak dari Medan. Medan. Ketemu di mana kemarin? Dulu saya kan sejak gadis saya bekerja di pajak pagi Sambu berjualan. Sambu. Ya. Terus Ketemu sama Bapak di situ. bapaknya dulu waktu itu pas itu kerja di Satpam di SMA 8 Medan. SMA 8 Medan Pak, Satpam ya. Oke, jadi setelah berumah tangga akhirnya ke kampung ibu lah ya. Ada di kampung ibu. Artinya ya ke kampung hidup ya seperti itulah, nggak ada rumah, nggak ada ladang, kerja di ladangnya orang, dapat hari-hari gitulah ya. Gitu. Oke, jadi mungkin kita perlu menanyakan keluarga ini karena tema kita hari ini adalah hidup dalam iman dan pengharapan. Nah, ini kemarin kami kan datang ke rumah ibu ya. Artinya kita ada berbincang dan kami komunitas Bengkel Kehidupan Bu tidak ingin menceritakan bagaimana ibu menderitanya, bagaimana ibu susahnya, tapi Bengkel Kehidupan pengen menjadi inspirasi untuk semua orang bahwa kondisi ekonomi bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi kondisi yang seperti apapun kita sanggup dekat dengan Tuhan. Nah, kemarin kita ada berbicara tentang ibu di rumah buruh panggabean, cara mendidik anak seperti apa di dalam kekurangan, di dalam artinya ketakutan, karena ibu bilang makan nggak makan pernah Bu ya, makan nggak makan Bu. Nah, coba bagaimana cara ibu dalam kondisi tertekan pun masih bisa mengajarkan anak? Ya, dalam hidup saya itu karena udah terbiasa ya mengalami begitu, dan saya hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya, dan saya mengajari anak saya walaupun kita susah tapi kita tetap bersyukur pada Tuhan. Kalau kita bersyukur dan mempercayakan seluruh kehidupan kita pada Tuhan, maka Tuhan suatu saat nanti Tuhan akan memberkati kita. Bilang. Amin. Dan keseharian saya ke ladang hanya upahan dengan anak 4. Saya di ladang orang dengan jarak jauh pun saya menggendong dia. Saya tetap jalani itu semua dengan satu moto saya, tetap percaya Tuhan. Tak selamanya kesusahan itu ada pada saya. Suatu saat nanti Tuhan akan buka jalan. Amin. Dan waktu gajian pun saya sering gajian itu dengan perut kosong, tapi saya harus bekerja. Di situ saya berdoa sambil bekerja, Tuhan sambil mencangkul, kuatkan saya walaupun perut kosong. Tuhan kuatkan saya, beri saya kekuatan supaya saya sanggup mengerjakan pekerjaan saya. Puji Tuhan, saya bisa karena Tuhan memang ngasih kekuatan sama saya. Saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik, dan sesudah saya siap menyelesaikan pekerjaan saya menatap pekerjaan saya. Sudah siap, saya berlutut di ladang itu sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menguatkan saya supaya pekerjaan ini bisa saya selesaikan dengan baik, walaupun tak ada sebutir nasi untuk saya. Tapi Tuhan luar biasa menyambutkan saya, membuat saya kuat.
sehingga pekerjaan saya siap dengan baik. Luar biasa. Pada saat ibu, dalam hati ibu bilang tadi makan gak makan, memang zaman dulu memang sering gak makan. Bukan, waktu itu kan Itu namanya berapa tahun yang lalu? sebelum kami pindah ke Losalak. Ya sebelum dibilang. Waktu itu kan kadang kan namanya upahan itu nggak terus ada, kadang mau nggak ada, jadi pas itu nggak ada ya kayak gitulah. Kemarin juga kita ada cerita Bu, pernah bapak sakit Bu ya. Iya. Ini yang paling tua ini umur berapa kemarin? Sekarang 12 dia. Iya, dia waktu itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD, berarti 5 SD sekarang 2 SMP, 3 tahun yang lalu dong. Iya. 3 tahun yang lalu kata ibu, bapak sakit di Medan Iya. dan ibu harus merawat bapak di Medan. Iya. Dan ibu meninggalkan keempat anak ini di rumah. Iya. Siapa yang ngawasi Bu? Kebetulan memang ada itu, saya dekat sebelah rumah itu Oh, sekalian. Di dekat rumah ya. Berapa bulan ibu di Medan pada saat itu? Adalah 1 bulan. 1 bulan. Bisa ibu ceritakan bagaimana kronologinya pada saat itu? Pada saat itu memang ekonomi kami juga merosot kali waktu itu. Dan pada waktu itu pas masa-masa Covid ya, sehingga tidak bisa membawa anak saya yang paling kecil karena nggak dikasih. Terus saya tinggalkan bersama dengan abang-abangnya. Terus saya berangkat ke Medan dengan meminjamkan uang supaya ada biaya berobat bapaknya. Terus di rumah sakit saya merawat bapaknya sendiri dengan makan tak makan juga karena biaya di Medan kan sangat tinggi itu. Tapi puji Tuhan Bapak Andika bisa sembuh dengan kemurahan Tuhan, dia bisa sehat seperti biasa. Dan ibu meninggal mereka hampir sebulan. Ya. Setelah ibu pulang, Setelah saya pulang, saya jumpai anak-anak saya sudah kurus, rambutnya panjang semuanya, bajunya compang-camping. Saya dalam hati saya menangis, tapi ya Tuhan, Ibu, mungkin inilah rencanamu bagi saya. Dan karena waktu Covid pada waktu itu anak-anak takut pada saya karena Covid katanya nggak mau dekat sama saya, anak sendiri pun nggak mau dekat waktu itu. Mereka menjauh dari saya. oke, terima kasih Bu atas informasinya. Sekarang ke Bapak. Sehebat apa ibu ini di mata Bapak? Saya nengok Mama Andika ini nggak bisa saya memang Mak, istri saya memang berjuang keras walaupun saya di Medan, anak saya di sini sama istri saya berjuang keras dia untuk anak-anaknya. Kami memang dua apa namanya, kalau orang Batak bilang kan dua huta. Oh, kalian itu jauh-jauhan. Artinya Bapak di Medan, ibu di sini. Lah, kok Bapak di Medan nggak sama ibu kerja di sini? Tapi saya sini kan merantau, nggak tahu cari kerja. Iya, Belarang saya, kurang mahir. iya. Oh, Jadi saya kerja di sana bertahun-tahun. Memang kalau saya kerja memang saya kirimnya, saya kirim untuk biaya anak-anak. Cuman pada saat itu temponya kan, memang saya pun udah bilang nggak mungkin saya sehat terus. Saya bilang tiba-tiba pada saat itu drop lah saya, dikatakan paru-paru gara-gara kerja keras. kerja keras ya. Iya, Tapi puji Tuhan udah sembuh Pak. nggak sembuh. Nah, yang kamu nilai dari ibu ini ketika dia begitu luar biasa
memperjuangkan anak ini. Apa yang kamu lihat, apa yang Bapak lihat dari ibu ini yang luar biasa? Dia gimana ya? Tabah menghadapi semuanya, dan nggak banyak ngomong-ngomong, penting dia kerja apa dikerjakannya. Itu ya. Iya. Oke, ya. Jadi untuk ibu-ibu kita yang ada di luar sana yang mungkin menyaksikan acara ini, ada satu sosok ibu yang luar biasa berupa penggabean. Di cerita mereka ini dengan bapak di Medan, ibu di Tigalingga di daerah Huta Gicang ya. Ibu ini pekerjaan sehari-harinya adalah ke ladang orang. Dengan hari-hari gaji berapa per hari Bu? Iya, sekitar 70.000. Menghidupi 4 orang anak. Dan anak ini semua sekolah. Seorang ibu 70.000 penghasilannya satu hari, membiayai 4 anak, dan ada satu yang berkebutuhan khusus. Luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu yang di luar sana, ibu-ibu kita yang menonton acara ini, apapun yang kalian rasakan sekarang berat di dalam rumah tangga, ada sosok yang luar biasa, ibu penggabean, yang mungkin tidak seberapanya perjuangan yang kalian alami semua, tapi ibu ini berjuang cukup luar biasa untuk keempat anaknya, dan anaknya semua sehat. Coba dengan berdiri dulu. Ini tadi namanya Andika Agusteo Keren ya. Oke. Kiren. Oke, ini Andika. Ini si Theo. Ini si Agus. Iya. Lihat sehatnya mereka. Karena satu sosok ibu berupa penggabean. Tepuk tangan untuk ibu penggabean. Wow, luar biasa, sehat-sehat. Cas dulu. Cas. Oke. Andika ini anak tertua kan? Oke, Andika. Kamu sering ya bantu mama di rumah? Sering? Sini Pak, pakai ini. Kamu apa kerjanya biasa di rumah? Coba ceritakan dulu kesehariannya. Banyak Om. Oh banyak? Banyak. Oh, tua ya? Kenapa kamu panggil tua Om? Karena agak putih kamu lihat muka tua. Nah, panggil tua ya. Tadi kita udah martutur kan? Oke. Banyaknya apa ini? Oh, duduk aja dulu, gak apa. Karena kalau duduk kan nampak nanti kamera. Ah, oke. Banyaknya apa ini kerjanya sehari-hari? Coba. 1, bangun pagi ngapain? Bangun pagi bersihkan rumah. Bersihkan rumah. Ini disapu. Sapu. Bantu mama masak. Om. Bantu mama masak. Tuh. Terus Baru melipati selimut. melipati selimut. Oke. Setelah ke sekolah, pulang sekolah ngapain? Kerja ladang orang. Om. Kerja di ladang orang. Iya. Ngapain? Bantu-bantu. Iya. Apa biasanya kerja itu sehari-hari? Bisa nanam jagung, bisa ngambil jagung. Nanam jagung, ngambil jagung bisa ya. Terus pernah ngambil coklat? Pernah. Nanam coklat belum pernah? Nanam enggak Om. Oh nggak pernah ya. Oke. Terus Andika kerja digaji nggak? Digaji Om. Berapa? Nggak tahu tuh sama mama nyamuknya. Oh nggak, maksudnya langsung dikasih sama mama. Oke. Ya kalau mama bantu, pokoknya bantu mama lah ya. Anak umur 12 tahun kerja untuk membantu mama. Tepuk tangan dulu untuk Andika. Luar biasa ini. 12 tahun. Mana sini? Alvan, Nino. 12 tahun udah bantu mama kerja ini. Nah, jadi untuk anak-anak umur 12 tahun sampai 9 tahun, nih ada sosok Andika nih yang membantu mamanya kerja di ladang orang. Pernah megang HP? Coba dekat dikit. Pernah megang HP?
Oh, HP orang. Kapan terakhir pegang HP? Udah lama Om. Lama, saking lamanya bertahun-tahun. Enggak Om. Enggak ya? Enggak pernah main HP ya? Kerja sama bantu mama terus. Oh, luar biasa nih. Untuk anak-anak 12 tahun, 10, 9, Andika pekerja keras. Umur 12 aja udah bantu mamanya cari uang. Nah, yang sering main HP nih. Dikurang-kurangi ya, bantu mama di rumah ya. Andika tadi katanya bantu mamanya pertama lipat selimut, Iya. bersihkan rumah, Iya Tuh. cuci apa? Cuci piring, Iya. masak. Iya Tuh. Oh, masa luar biasa. Tepuk tangan untuk Andika. Jadi untuk anak-anak 12 tahun, 10 tahun, 11 tahun, kalau sering main HP, udah bisa dikurang-kurangi ya, Dek. Tiru Andika, malu sama Andika. Andika ini bantu mamanya luar biasa. Oke, makasih dulu informasinya, Dek Andika. Ini siapa namanya? Teo. Theo. Oke. Theo, kelas berapa Theo? 5. Kelas 5. Kesehariannya apa? Sehari-hari? Cuci piring. Cuci piring. Terus apalagi selain cuci piring? Cuman itu. Oh, lebih berat abang ya. Kalau abang semua udah sampai kerja pun dia. Oke. Nah, coba dulu. Ini nih bintang tamunya nih. Ke depan kau. Namanya siapa? Agus. Di sini. Tidak ada dekat Pak Tua ya, pegang ini. Agus. Namanya siapa? Agus. Agus Pak Tua. Ya. Kalau sehari-harinya ngapain Agus? Jaga adik. Menjaga adik yang 9 tahun berkebutuhan khusus. Capek nggak jaga adik? Capek. Dibawa ke gereja sekolah minggu adik? Iya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kamu bawa adik itu kamu gendong? Jarak gereja dari rumah berapa kilo? Berapa meter? Oh meter, ya? Berapa meter? 600 meter. Setengah kilo juga itu, lumayan juga itu. Dari sini ke Simpang 3 ya? Rumah tadi yang Oh itu ya, oke. Terus sampai di gereja gimana kamu buat adik? Didudukkan. Terus kan adik nggak mau diam. Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke depan gitu. Gimana kamu buat biar dia tenang? Di situ dia tenang. Oh, di gereja dia tenang. Oh, tepuk tangan, di gereja dia tenang. Luar biasa. Terus pernah kamu ajari adik gitu nyanyi-nyanyi? Pernah. Ngerti adik itu nyanyi? Itu dia tadi. Ngerti dia nyanyi? Kalau lagu gereja gini-gini dia? Iya. Iya. Oke. Terus habis jaga adik, bawa ke gereja, apalagi kerjaan di rumah? Nyapu halaman. Nyapu halaman rumah. Terus selain nyapu halaman rumah, Ngepel. ngepel. Waduh. Selain ngepel, Nah juga cuci piring. cuci piring. Oke. Nah, ini Agus nih. Dia semangat sekolah. Kemarin kata ceritanya Gus, pernah kamu katanya ke sekolah atau sering bawa bontot nggak ada lauknya? Pernah. Nggak ada lauknya. Gimana kamu makannya itu? Bisa masuk ke perut? Bisa. Sambil dibantu minum? Oh, dia masukkan nasi ke mulut, dibantu minum biar nasinya ke perut. Luar biasa ya. Dan sering seperti itu kamu udah kuat ya, biasa ya? Iya. Tapi kamu tegap sekarang ya, luar biasa ya. Oke. Pernah gak kamu di sekolah? Istilah sekarang bully ya. Dibully kawan, ditokoi, diejek, pernah? Enggak pernah. Diejek gituin. Gitu dia makan apa gitu, nggak pernah kan? Pernah? Enggak. Di kehidupan dulu di sekolah, kamu sering nggak ngeliat kawan lu gitu jajan dia sementara nggak Agus nggak jajan, sedih? Sedih nggak? Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Orang itu jajan, aku nggak bisa jajan gitu. Emang dikasih mama terus jajan tiap hari nggak?
Enggak, kadang-kadang. Kadang-kadang. Berapa biasa dikasih mama kadang-kadang itu? 1.000, 1.000 dikasih jajannya ya. 2.000. Baru Baru 2.000. baru 2.000 kadang-kadang ya kalau mama lagi ada rezeki ya. Tapi kamu senang sekolah? Senang ya. Nanti kan kamu kerja. Sebelum kerja harus ngapain kamu biar bisa kerja nanti? Belajar. Rajin belajar. Cita-citaku sudah ada. Udah. Kalau pengen seperti tadi, kamu rajin belajar, jadi anak pintar. Nanti suatu saat kamu udah pintar, bisa kerja, dapat uang. Oke? Dan bisa nanti kamu senangkan bapak dan mama, bisa beli mobil, rumah dan macam-macam. Oke? Semangat ya? Pasti. Oke, dulu lagi. Tepuk tangan dulu untuk Agus. Ya, jadi tema kita hari ini adalah hidup dalam iman dan pengharapan. Kalau kami simak dari tadi pembicaraan keluarga Tambunan ini, ada sosok satu ibu yang mempunyai iman dan pengharapan. Dia tadi sudah cerita pada saat dia merasa susah, pada saat dia merasa lapar, Tuhan kuatkan aku harus bekerja. Dan dia pernah berdoa di ladang itu setelah dia selesai menyelesaikan pekerjaannya, dan dia lihat semua, dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Ibu Panggabean, kalau menurut kami Ibu sosok yang sangat luar biasa, menginspirasi, dan ini juga menjadi contoh teladan buat ibu-ibu yang menyaksikan acara kita ini. Nah, ada nggak pesan Bu Panggabean untuk keluarga-keluarga di luar sana yang mungkin mereka sekarang merasa cukup dan tidak seperti yang dialami oleh ibu, kehidupan dari keluarga ibu? Apa pesan ibu terhadap mereka? Pesan saya buat orang-orang yang berrezeki lebih dari Tuhan, mari bersyukur, syukuri pada Tuhan bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah dari Tuhan. Untuk itu kita bersyukur. Dan bagi orang-orang yang belum mendapatkan rezeki, percaya dan tetap beriman dan minta sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, asal kita mendahulukan dulu Tuhan kita. Wow, tepuk tangan, luar biasa. Bu, kita perlu juga tahu nih, tema kita hidup dalam iman dan pengharapan. Keseharian ibu berkomunikasi dengan Tuhan ada nggak? Biasa gimana nih? Saya itu pagi sama ini walaupun maghrib apa itu jam berapa? Maghrib jam 6 ke jam 7 Bu. Oh enggak, bukan subuh. Oh subuh itu jam 5 ke jam 6 lah. Biasanya ini anak saya kira udah duluan bangun terdahulu, baru saya bangun. Dia cepat bangun ya? Ya, Karena mungkin tidurnya lebih cepat. Iya, dia nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan. Oh. Terus saya lalu tersadar, lalu bangun. Oh iya, anak saya aja yang kecil udah bangun. Dan saya baru disitulah saya juga penyembahan sama Tuhan. Ya. Saya nyanyi, berdoa, dan saya ajak Kiran untuk ajarin nyanyi sama berdoa. Ajarin nyanyi untuk berdoa. Jadi kamu karena ngelihat begitu semangatnya si Kiran ini tepuk tangan, karena dia sering dengar di gereja kali ini ya. Dia sudah 9 tahun ini kan Bu. Oke. Dan ibu termotivasi dengan hal itu, dan kamu juga ikut ya. Oke. Kita sudah banyak mendengar tentang keluarga di tempat ini, keluarga Pak Tambunan dan Ibu Panggabean. Nah, di sini kita semua hadir menyaksikan acara ini. Kalau ada ingin menanyakan tentang mereka, nah saat ini diberi kesempatan, atau ada menanyakan ke Theo, Agus, Andika, waktu dan kesempatan kami berikan, angkat tangannya. Ada nggak mau nanya sama mereka? Cukup? Nggak ada? Oke, ya, Ibu, silakan. Oke, terima kasih. Saya di sini sebagai seorang ibu juga, 2 orang anak. Saya cukup termotivasi dengan pengalaman ibu. Oh, Tuhan
luar biasa. Ternyata yang saya rasakan ini belum seberapa dengan yang Ibu Panggabean rasakan. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Panggabean, bagaimana sih cara Ibu untuk tetap sabar gitu, untuk menghadapi anak-anak Ibu yang bisa dibilang jaraknya juga dekat, otomatis pasti sering berdebat, apalagi dengan adik kita Kiren yang ada kebutuhan khusus. Gimana sih cara Ibu untuk tetap sabar gitu Bu, dan bisa melalui hari-hari Ibu, bahkan di saat Ibu pun bahkan nggak tahu nanti mau makan apa, sama seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu pergi bekerja pun belum makan sesok nasi gitu, tapi apa sih motivasinya sehingga Ibu bisa kuat gitu, Ibu bisa tetap kuat untuk bekerja walaupun Ibu belum makan, ditambah lagi dengan beban anak-anak ada kebutuhan yang lain, ditambah lagi Kiren juga memiliki kebutuhan khusus gitu. Jadi saya di sini sebagai ibu yang mungkin selama ini saya merasa bahwasannya beban saya sudah terlalu banyak gitu. Tetapi setelah saya mendengar tadi Ibu bercerita, oh ternyata sebutir pun tidak ada dibandingkan kesusahan yang Ibu rasakan gitu. Di sini saya tadi langsung merasa, saya merasa malu. Tuhan, seharusnya saya ini lebih bersyukur lagi gitu. Jadi saya pengen dapat pengalaman gitu dari Ibu. Bagaimana sih cara Ibu biar bisa Ibu tetap semangat untuk anak-anak, bisa tetap semangat untuk bekerja gitu Bu. Terima kasih. Oke, saya persingkat Bu ya. Bagaimana triknya dalam hidup Anda sesabar ini? Saya segala sesuatunya Tuhan izinkan terjadi pada saya untuk mendatangkan kebaikan, maka itu saya pegang. Tuhan mengasihi seperti itu kepada saya, berarti Tuhan ada maksud lain kepada saya. Makanya saya tetap sabar dan menanti kasih Tuhan. Dan saya jalani hidup saya walaupun banyak masalah, banyak gelombang. Saya bersabar dan saya pasarkan hidup saya hanya Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Panggabean. Luar biasa. Mempunyai harapan, mempunyai iman di dalam kehidupannya, walaupun tidak keadaan baik-baik saja. Nah, banyak orang pada saat ini, kalau kita lihat pada realita kehidupan kita, dia cukup secara materi, dia cukup secara apapun, tapi ya perjuangan itu tidak ada gitu. Tapi dari keluarga ini kita belajar bahwa iman dan pengharapan itu tidak melihat kondisi apapun. Luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu sekali lagi untuk keluarga Pak Tambunan. Pesan yang diambil dari sini, ya, semoga ibu, bapak, semua anak-anak ini, adik-adik ini sehat. Ada nggak cita-cita kalian ke depannya nanti? Andika, apa cita-cita Andika? Jadi polisi. Jadi polisi Andika. Oke, jadi polisi. Oke, berarti ada nanti yang jagain mama sama bapak ya. Wah, siapa yang macam-macam? Ini ada tembakku ini, gitu kan? Oke. Ya, ini tadi namanya si Agus. Andika, ini si Agus. Agus apa cita-citanya? Polisi juga. Polisi juga. Oh, ada 2 polisi nanti satu keluarga ini. Luar biasa. Ini si Theo ya? Ah, janganlah sama Theo, nanti polisi semua berantem kalian nanti. Bisa nggak bedanya? Theo mau jadi apa? Bidan nggak bisa ya, kau laki-laki. Coba jadi apa? Tentara. Oh, tentara, luar biasa. 2 polisi, 1 tentara. Oke. Semangat kalian belajar ya. Salam dulu. Semangat kalian belajar ya. Oke, semangat kalian belajar. Oke Pak, sehat-sehat. Oke. Terima kasih untuk pertemuan ini, Dek. Sehat ya. Oke. Jadi sekianlah dulu pemirsa tentang Pak Tambunan ini. Kita doakan keluarga mereka baik-baik saja di dalam lindungan Tuhan. Dan tadi cita-cita dari anak-anak Andika, Agus, Theo, dan Karen semoga bisa tercapai. Itulah harapan kita. Tepuk tangan untuk mulia nama Tuhan.
Ibu sudah bisa kembali ke tempat duduk, Bapak, adik-adik juga. Sungguh memotivasi bagi kita yang orang tua, yang anak remaja, permata yang sudah sekolah, kayaknya kayak pukulan besar ya. Selama ini kita merasa begitu berat persoalan kita, ternyata belum apa-apa. Apalagi kayak tadi si adik-adik ini harus ke ladang ya kan. Bahkan sekarang kita untuk sekolah pun terkadang harus dikerasin sama orang tua gitu. Jadi melalui ini kita jadikanlah pengalaman gitu, yang kita memiliki yang lebih, harusnya kita lebih bersyukur, lebih melakukan kebaikan lagi. Mari kita angkat sebuah pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun